Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Metodologi Studi Islam yang beranggotakan 1. Aditya Saputra dengan NIM 214110101131. Yang kedua, ada Lilis Dini Trisnawati dengan NIM 214110101133. Ulil Mahfazah dengan NIM 214110101134. Izinkan kami kelompok 7 untuk menjelaskan sedikit tentang peta perkembangan sejarah pemikiran Islam, perspektif insider dan outsider. Yang pertama, mengenai perkembangan pemikiran umat Islam yang akan dijelaskan oleh Ulil Mahfazah. Peta perkembangan sejarah pemikiran Islam, perspektif insider dan outsider. Perkembangan pemikiran umat Islam. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, pada mulanya tumbuh dan berkembang pemikiran rasional. Namun, kemudian berkembang pula pola pemikiran tradisional, yaitu pola pemahaman yang mengandalkan pemahaman para ulama masa lalu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masanya. Pola pemikiran rasional berkembang pada zaman klasik Islam, terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sedangkan pola pemikiran tradisional berkembang pada zaman pertengahan Islam, yaitu setelah habisnya masa dinasti Abbasiyah hingga abad 18 Masehi. Pola pemikiran rasional berkembang dipengaruhi oleh persepsi tentang tingginya kedudukan akal manusia di kalangan umat Islam pada saat itu. Pemikiran Islam adalah kegiatan umat Islam dalam mencari hubungan sebab akibat atau asal mula dari suatu materi ataupun esensi serta renungan terhadap suatu wujud, baik materinya ataupun esensinya, sehingga dapat diungkapkan hubungan sebab dan akibat dari suatu materi atau esensi, asal mula kejadian serta substansi dari wujud atau ekstensi sesuatu yang menjadi objek pemikiran tersebut. Pemikiran Islam merupakan gagasan atau buah pikiran pemikir-pemikir Islam atau ulama yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul. Selanjutnya, mengenai insider dan outsider yang akan dijelaskan oleh Lilis Dini. Apa itu insider dan outsider? Insider adalah para pengkaji Islam dari kalangan Muslim sendiri. Sedangkan outsider adalah sebutan untuk para pengkaji non-Muslim yang mempelajari Islam dan menafsirkannya dalam bentuk analisis dengan metodologi tertentu. Problematika insider dan outsider. Yang dipermasalahkan adalah apakah para pengkaji Islam dari outsider benar-benar objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki validitas ilmiah dari topik insider. Abdurrauf menolak validitas para pengkaji outsider karena mereka mengkaji Islam atas dorongan kepentingan kolonial guna melanggengkan domisili politik dan ekonomi atas daerah taklukannya. Dengan demikian, studi Islam dalam optik outsider penuh bias, kepentingan, dan barat sentris. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dan keliruan pada saat penyampaian presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.